ya persekongkolan di level elit ditentang secara keras oleh rakyat yang kemudian kemarin di berbagai kota, bukan hanya di Jakarta, ya, mahasiswa, akademisi, masyarakat sipil, buruh dan lain-lain menentang ya persekongkolan di level elit. Pemirsa, upaya cepat merevisi Undang-Undang Pilkada batal dilakukan. Aturan Pilkada kini mengacu pada putusan MK. Ambang batas pencalonan 20% kandas dan kini parpol hanya butuh 7,5% perolehan suara untuk mengusung calon sendiri di Pilkada. Lalu benarkah Kim Plus tetap solid di Jakarta dan siapa yang akan diusung oleh PDI Perjuangan maju di Pilkada? Kita akan membahasnya. Telah hadir bersama kami narasumber di studio, politisi PDI Perjuangan Bang Masinton Pasaribu. Selamat malam Bang Masinton. Dan juga ada analis politik Indobarometer Mas Muhammad Kodari. Mas Kodari, selamat malam. Selamat malam. Oke, dan juga akan bergabung untuk berdiskusi dari luar studio lewat sambungan Zoom politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan peneliti utama Politik Print Profesor Siti Zuhro. Selamat malam Bang Doli, selamat malam Prof Wiwik. Halo, selamat malam Mbak Fitri. Baik, selamat malam juga untuk Bang Doli. Oke, kita akan ke narasumber yang hadir di studio terlebih dahulu. Bang Masinton, pasca revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan, aturan Pilkada artinya berdasarkan pada putusan MK, bagaimana arah strategi PDIP dalam pemenangan Pilkada khususnya di Jakarta? Sudah dibatalkan. Revisi undang-undang. Masih koma kayaknya. Ya masih koma. Kita jangan terlena. Titik. Belum titik gitu ya. Apa yang membuat Anda berpikir seperti itu, Bang Masinton? Ya kan belum ada rapat pimpinan DPR yang kemudian mengumumkan itu secara resmi bahwa itu batal. Kan baru ditunda saja. Kan itu. Paripurna kemarin baru menunda. Nah, kalau kita lihat runut-runutannya ya, terjadi kepanikan luar biasa sesungguhnya. Saya nggak tahu yang yang merancang ini. Kalau kita lihat ya semuanya jelas. Kalau kita baca ya, ketika tanggal 20 MK memutus putusan MK nomor 60 dan 70, 60 tentang ambang batas, 70 tentang usia. Nah, kemudian setelah pada hari itu juga setelah MK memutuskan, kemudian pemerintah bereaksi cepat, ya, mengundang presiden, mengundang menteri-menterinya, ya. Kemudian di hari yang sama juga di DPR, kemudian merespon, tiba-tiba ada bamus, kemudian mengagendakan untuk besok balik membahas itu tanggal 21. Kira-kira. Jadi ada secepat kilat ini, ya, seperti kejar tayang untuk merespon putusan MK itu. Nah, itu berbeda. Berbeda ketika putusan MK 90 tahun 2024 lalu. Itu nggak ada respon apapun tuh. Nah, gitu loh, baik dari pemerintah maupun DPR. Saya yakin udah titik. Nah, kemudian ya, artinya Mas Kodari berbeda pendapat ya? Nah, beda. Nah, kemudian ya, ketika besoknya kemarin diadakan paripurna, artinya tanggal 22 diadakan paripurna, nggak ada quorum. Nah, ini kenapa kemudian berbeda ketika balik cepat membahas revisi Undang-Undang Pilkada, tapi ternyata pada saat rapat paripurna justru tidak quorum. Nah, itu dia. Nah, kita sendiri juga heran juga kenapa tiba-tiba nggak quorum. Ya, sebetulnya kan itu sudah jadi pertanda, Bang Masinton. Sebentar dulu dong. Kan saya lagi menjelaskan ini Pak Kodari. Nanti bisa disangka. Nah, kenapa tidak quorum? Ya kan, artinya kan kemudian bahwa melihat respon publik melalui sosial media, darurat negara, darurat konstitusi, itu semua kemudian partai-partai politik mempertimbangkan untuk menyetujui itu. Artinya ya persekongkolan di level elit, ditentang secara keras oleh rakyat yang kemudian kemarin di berbagai kota, bukan hanya di Jakarta, ya, mahasiswa, akademisi, masyarakat sipil, buruh dan lain-lain menentang ya persekongkolan di level elit yang itu ingin membungkam demokrasi
dan membungkam. Oke, Bang Masinton. Mas Kodari, sudut pandang Anda seperti apa? Ya, pertama begini, hari ini sudah ada deklarasi, bahkan bukan deklarasi ya, sudah ditetapkan oleh Partai Gerindra bahwa pasangan calon di Jawa Tengah itu adalah Lutfi dan Taji Yassin untuk Pilgub. Nah, itu kan artinya Kaisang yang diwacanakan di Jawa Tengah itu tidak akan maju gitu. Dan artinya apa? Tidak ada revisi undang-undang pilkada, artinya menggunakan keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Anda berkeyakinan seperti itu? Itu. Saya kan gini, cara membaca kita ini kan banyak. Sebetulnya paling confirm kalau misalnya nanti ada pertemuan antara KPU ya dengan DPR ya. Apalagi kalau PKPU-nya udah keluar tuh. Menurut saya itu jadi indikator utama. Tapi kita kan bisa membaca dari beberapa tondo-tondo kan. Nah, menurut saya itu salah satu tondo yang keras. Itu yang udah jelas. Yang kedua, menurut terawangan dukun politik M. Kodari, Kaisang ini nanti akan lama di Amerika Serikat gitu. Pertama ngurusin istrinya untuk S2. Yang kedua, istrinya kan udah hamil tua, nggak mungkin rasanya bolak-balik itu berat itu. Dan memang dia sendiri sudah pernah mengatakan bahwa dia mau menemani istrinya S2. Jadi saya ngeliat Mas Kaisang ini sebetulnya punya beberapa pilihan, ada beberapa kemungkinan, dan pada hari ini saya melihat Mas Kaisang ini sebetulnya bucin ya. Jadi dia akan. Tapi menurut Anda artinya pasca revisi undang-undang pilkada ini dibatalkan seperti itu, apakah akan ada yang berubah sikap di dalam koalisi Kim Plus ini? Kalau saya melihat enggak ya, karena keputusan dari Mahkamah Konstitusi Anda ini yakin kan akan solid? Gini, hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 23 ya, tanggal 23. Pendaftaran tuh 27. Proses-proses politik di partai politik dan di daerah itu sudah berjalan dan sudah mengerucut. Nggak usah jauh-jauh. Di PDI Perjuangan sendiri sudah mengumumkan calon-calon gelombang kedua. Gelombang pertama 306 ya Bang ya. Gelombang kedua 169. Saya tambahkan itu jumlahnya udah 475. Dari sekitar 550 wilayah atau pilkada. Artinya sudah 85-86%. Nah, proses-proses yang sudah terjadi, terbentuk, ini membutuhkan waktu. Dan itu tidak mudah untuk dibongkar-bongkar lagi. Mungkin Bang Masinton bisa sedikit mengomentari, apakah menurut Anda kira-kira akan ada yang berubah tidak mengenai koalisi? Koalisi yang ada sekarang kan ada Kim Plus seperti itu. Nggak tahu kalau naiknya ke saya. Nggak tahu ya? Kami kan, ada komentar? Ya kami kan sendiri. Dengan adanya Kim Plus tadi kan. Nah, masa saya ngomentarin itu, kalau itu ditanyakan ke teman-teman yang ada dalam Kim Plus. Tapi berarti dari PDIP sendiri akan confirm kemudian untuk maju sendiri, terutama misalnya di Pilkada Jakarta tanpa koalisi, atau akan ada reformulasi? Tentunya ya dengan adanya putusan MK nomor 60 dan 70 itu kan memberikan ruang kepada partai-partai politik ya untuk lebih longgar kan dari 6,5% sampai 10% berdasarkan jumlah penduduk. Artinya tidak lagi memenuhi tidak lagi harus dengan syarat 20% tadi. Nah, di Jakarta PDI Perjuangan cukup ada 15%, ya. Cukup untuk mengusung. Begitulah. Artinya kan kita akan gunakan putusan MK itu untuk mendaftarkan calon kita di Jakarta. Sebelum saya menanyakan mengenai siapa calon yang akan diusung di Jakarta, saya akan ke Prof. Wiwik terlebih dahulu, mungkin tanggapannya melihat imbas dari kemudian revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan dan aturan nantinya berdasarkan pada putusan MK, kesolidan mengenai koalisi yang ada saat ini, terutama untuk Pilkada Jakarta. Prof. Wiwik akan seperti apa? Ya, menarik memang melihat perubahan yang cukup sangat dinamis ya, bukan cukup lagi, sangat dinamis gitu, terutama setelah ada pengumuman dari amar keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini menarik sekali. Jadi paling kurang dengan semua was-was, perasaan kita was-was ya, masih belum pasti tadi itu, relatif memberikan peluang ya bagi partai-partai yang tadinya tidak bisa seperti PDI Perjuangan di Jakarta menjadi bisa sendirian gitu ya, karena persyaratannya threshold tadi cuma 7,5%. Nah, tentu ini memberikan peluang ini yang harus digunakan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Kim Plus ya, Kim Plus itu untuk di Jakarta sudah mantap ya. Tentu kalau sudah dideklarasikan dan diumumkan secara sangat formal, sudah ditandatangani bersama dan sebagainya, kelihatannya
akan sulit, kelihatannya akan sulit. Maka kalau itu halnya, yang terjadi adalah nanti dua pasangan calon dari PDI Perjuangan dan juga Kim plus plus tadi itu. Nah, ini artinya apa? Artinya masih ada gitu ya, satu kompetisi kontestasi dalam Pilkada Jakarta, dan kita tidak tertumbuk hanya fokus pada kemungkinan kotak kosong yang akan melawan nanti pasangan dari Ridwan Kamil dan pasangan siapa? Ridwan Kamil ya. Itu sekarang kemungkinannya akan tentu gitu ya diajukan dari PDI Perjuangan. Kita belum tahu persis apakah PDI Perjuangan akan mengusung kadernya sendiri atau kader dari luar atau kombinasi antara kader sendiri dengan kader luar. Seperti itu. Jadi relatif memberikan satu katakan gitu ya prospek yang oke gitu. Meskipun belum sangat pasti ya, karena dinamikanya luar biasa. Saat ini kita dihadapkan pada keputusan-keputusan politik gitu ya, ketetapan-ketetapan yang mungkin hari ini dan besok dan bahkan seminggu ke depan beda. Itu yang mengkhawatirkan, dan kita masih wait and see. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh DPR maupun legislatif dan eksekutif dalam hal ini itu betul-betul bisa dipegang ya teguh oleh masyarakat, karena bagaimanapun juga ini pertaruhan dari lembaga tinggi negara sekelas DPR dan juga pemerintah Pak Jokowi yang di penghujung gitu ya, purna baktinya itu untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat. Apakah masyarakat akan memberikan kepercayaan itu sangat tergantung pada seberapa besar komitmen atau konsistensi yang ditunjukkan oleh pemerintah dengan tidak begitu saja mengubah-ubah gitu ya peraturan pilkada ini. Oke, baik Mas Kodari, tanggapannya mengenai tadi Prof. Wiwik mengatakan ini mungkin untuk pilkada Jakarta ada dua paslon yang diusung Kim Plus versus dengan yang diusung oleh Tidak setuju. Tiga calon, tiga paslon. Oh, tiga paslon. Iya, jangan dilupakan dong. Ada pasangan perseorangan, Pak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Jadi saya melihat kemungkinannya akan ada tiga paslon. Pertama dari Kim Plus, Pak Ridwan Kamil ya. Pada hari ini dengan Pak Suswono gitu ya. Walaupun ini agak gatel juga nih dukun politik ini. Walaupun nggak punya akik ini bisa jadi wakilnya bisa ganti juga ya. Misalnya gitu. Kemudian dari PDI Perjuangan sangat menarik gitu ya. Ya feeling saya kayaknya bukan Anies Baswedan lah ini ya. Tapi ini kan terawang-terawang kan gitu ya tanpa batu akik gitu. Nah yang pasti itu adalah yang nomor 3 Dharma Pongrekun dengan Kun Wardana. Jadi sebetulnya tanpa ada keputusan MK pun di Jakarta ini sesungguhnya tidak lawan kotak kosong. Ya, tanpa ada keputusan dari MK sebetulnya sudah ada dua paslon. Tetapi dengan adanya keputusan MK bertambahlah satu paslon lagi yang yang PDI Perjuangan yang feeling saya kalau lihat pidatonya Bu Mega itu bukan Anies Baswedan. Doa saya mudah-mudahan Masinton Pasaribu. Lu iya dong, dapilnya kan Jakarta. Masinton ini harus menjawab pertanyaan ataupun rasa penasaran semua orang nih. Siapa calon yang akan diusung oleh PDIP terutama untuk Pilkada Jakarta? Ya kalau yang beredar dan juga di bawah itu ya pernah diusulkan dari DPD DKI Jakarta, selain kader internal ada Pak Basuki Cahayapurnama, kemudian ada Bu Risma, ada nama Pak Andika, dari eksternal itu ada Pak Anies Baswedan. Nah tentu ya dalam waktu singkat ini ya mungkin nanti partai akan menyaring dan memutuskan dari beberapa nama yang muncul tadi itu. Kansnya akan seperti apa antara kemudian kader dari internal atau mix kader internal dan juga eksternal? PDI partai kader, PDI partai kader, PDI. Ini Pak Kodari dia takut benar sama Pak Anies. Nah tentu saya itu mendukung PDI Perjuangan dengan ideologi partai kadernya itu. Tapi tak ketakutan kalau dan saya mendukung partai nasionalis, mendukung partai nasionalis. Harusnya Kim Plus khawatir kalau misalnya Pak Anies maju. Kalau PDI Perjuangan nggak mungkin politik identitas. Nah jadi ya kami sendiri juga belum tahu ya siapa yang akan diputus nanti. Kalau kata Pak Kodari kan terawangan-terawangan. Nah ini terawangan ini kan bisa ya bisa tidak sama sekali kan begitu ya. Nah kemudian tadi Pak Sekjen juga sudah menyampaikan sepanjang sejalan dengan garis ideologi kepedulian dan lain sebagainya, ya PDI Perjuangan akan usung. Pakai syarat itu nggak artinya ya dalam konteks itu
kemarin juga Pak Sekjen menyampaikan agar Pak Anies segera bisa membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan dan Ibu Mega. Nah menurut saya sih masih sangat terbuka peluangnya itu.